Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Fajriansyah, NR 15 2019. Pada pertemuan praktikum multimedia ke-7 ini, di sini saya akan membuat mengenai multimedia linear audio gain dan green screen. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai multimedia linear, di mana multimedia linear ini adalah suatu multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol atau apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna ataupun usernya. Selanjutnya, dengan audio gain, di mana audio gain ini itu merupakan salah satu menu yang dihadirkan oleh Adobe Premiere Pro-nya, di mana menu ini nantinya dimungkinkan untuk menaikkan dari segi volume pada video dan audionya yang ada dengan ukuran atau tingkatan yang dihasilkannya yaitu dalam bentuk desibel atau disingkat menjadi dB, di mana desibel sendiri yaitu merupakan satuan untuk mengukur intensitas dari suara. Di sini saya telah mengimportkan file audio yang dimasukkan pada importan untuk Adobe Premiere Pro-nya. Selanjutnya di sini saya akan mendrag and dropkan pada timeline-nya. Lalu di sini saya akan meresize terlebih dahulu agar garis volume pada audionya dapat terlihat. Di sini saya akan meresize terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya akan mengatur dikarenakan terdapat pada file audionya tidak ada suara yang keluar pada titik 0 hingga pada titik ke 3 menit 1 detik ini, maka di sini saya akan meng-cut terlebih dahulu menggunakan Result Tool seperti ini. Lalu di sini saya akan membuang atau meng-cut-nya. Selanjutnya di sini saya akan menggunakan terlebih dahulu yaitu menggunakan pen tool, di mana pen tool ini yaitu digunakan untuk membuat garis seleksi atau titik poin tertentu. Jadi untuk implementasinya ketika saya menggunakan pen tool ini, contohnya di sini saya akan membuat titik poin pada titik ke 4 menit 9 detik contohnya pada titik ini, maka pada audionya akan terdapat titik poin. Lalu di sini saya akan menambahkan titik poin kembali. Lalu di sini saya akan mendrag menuju ke bawah, yang nantinya titik poin ini berfungsi untuk mengatur dari tingkat besar atau kecilnya hasil suara yang dihasilkannya. Selanjutnya, kenapa di sini saya terlebih dahulu mengatur titik poin ini menuju ke bawah, dikarenakan nantinya suara yang dihasilkan akan dimulai dari titik terendah dari volume yang dihasilkan pada Adobe Premiere Pro ini menuju titik normalnya dari audio yang diimportkan tadi. Nah, dan jika apabila titik poin ini dirubah, contohnya seperti ini, menjadi lebih tinggi atau lebih atas, maka hasil audio yang dihasilkannya akan semakin tinggi atau akan semakin volumenya akan semakin keras. Contohnya pada pertama, di sini volume terendah menuju titik normalnya, hasilnya seperti ini. Maka ketika hasilnya yang dihasilkannya akan dimulai dari titik terendah menuju titik nolnya atau titik normal dari audionya. Dan apabila saya rubah menjadi titik paling tinggi, maka hasil audionya akan terlebih dahulu menjadi lebih keras volumenya dan menuju ke titik normalnya. Contohnya seperti ini.
itu merupakan hasil dari titik tertinggi menuju titik normal dari audionya. Ini merupakan contoh untuk audio ini atau intro dari audio masukannya. Di sini juga bisa digunakan untuk audio seperti audio transisi outro-nya atau transisi terakhir atau transisi untuk akhir dari audionya seperti ini. Di sini saya akan membuat titik poinnya, lalu membuat titik poin akhirnya. Maka hasil suara yang dihasilkannya seperti berikut. Itu merupakan hasil dimulai dari titik normalnya menuju titik terendahnya, yaitu titik poin terendah pada hasil audio di Adobe Premiere Pro ini. Selanjutnya, selain menggunakan pen tool juga, di sini dapat menggunakan efek audio transition. Pertama masuk pada efek, lalu dapat mencari yaitu namanya audio transition seperti ini. Pada audio transition ini terdapat sub kembali, yaitu merupakan crossfade yang terdapat seperti constant gain, constant power, dan exponential fade. Pada transition ini, di sini saya akan menambahkan seperti constant gain, dapat di-drag dan didropkan pada timeline audionya seperti ini. Ketika sudah di-drag dan dropkan pada timelinenya, akan muncul transitionnya. Pada constant gain ini, nantinya transisi ini difungsikan untuk dari video tersebut, ketika terdapat efek constant gain ini, volume yang dihasilkan akan berjalan secara perlahan. Maksudnya perlahan tersebut dimulai dari titik terendahnya menuju titik normalnya. Lalu pada constant gain ini dapat diatur titik berapa detiknya yang diperlukan pada penggunaan transition constant gain ini. Untuk pengaturan waktunya dapat secara manual seperti ini contohnya. Dapat di drag sesuai dengan keinginan berapa detik waktu yang diperlukan untuk transition constant gain-nya. Seperti ini apabila dilakukan secara manual, dan bisa juga dilakukan secara langsung. Contohnya dapat diklik kanan, lalu masuk pada set transition duration. Dapat diatur durasi yang diperlukannya. Contohnya seperti ini, misalkan saya akan merubahnya menjadi 2 detik contohnya. Contohnya di sini saya akan merubah set transition durasinya menjadi 2 detik. Dan apabila telah diatur durasinya, ketika diklik OK, maka dari constant gain-nya akan mengatur secara otomatis berapa detik waktu yang diperlukan untuk efek constant gain ini. Dan untuk hasilnya seperti berikut. Volume yang dihasilkannya dimulai secara perlahan, dimulai dari titik volume terendah yang terdapat pada constant gain-nya menuju titik normalnya seperti itu. Volume yang dihasilkannya. Selanjutnya di sini saya menambahkan audio transition lainnya, yaitu audio transition exponential fade, di mana pada exponential fade ini nantinya volume yang dihasilkannya akan berjalan secara drastis. Jadi volume tersebut akan berjalan dari titik terendah menuju titik tertinggi dari efek
fade ini secara langsung atau secara drastis. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, pada audio ini juga dapat diatur dari segi volumenya. Jadi, pada timeline-nya dapat diklik 2 kali, lalu nantinya akan masuk pada pengaturan audio, di mana pada pengaturan audio ini masuk pada audio clip mixer. Pada audio clip mixer ini dapat diatur volumenya dapat semakin rendah atau semakin tinggi. Contohnya ketika minus 8,8, ketika di play Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. akan seperti berikut. Ketika dirubah kembali, misalkan menjadi 3,8 untuk desibelnya, maka audio yang dihasilkannya akan seperti berikut. Jadi, untuk pengaturan audio desibel ini, jadi ketika desibelnya semakin tinggi, maka suara yang dihasilkannya akan semakin besar. Dan apabila desibel volumenya diatur semakin rendah, maka volume yang dihasilkan dari audionya akan semakin kecil. Dan ini berlaku untuk keseluruhan dari audionya. Selain itu juga, pada audio ini juga dapat dirubah dari segi volumenya, dapat diklik kanan, masuk pada audio gain. Pada audio gain ini juga dapat di-adjust gainnya, disesuaikan. Contohnya di sini saya akan mengatur menjadi 5 desibel contohnya. Ketika diklik OK, maka pada volume pada timeline audionya akan terjadi perubahan. Ketika di play contohnya, maka hasil audionya akan seperti berikut. Oppan Gangnam Style. Jadi audio yang dihasilkannya akan semakin tinggi dikarenakan desibel yang dipergunakannya yaitu 5 desibel. Ketika desibelnya dirubah, contohnya menjadi minus ketika dirubah desibelnya menjadi minus 10, ketika diklik OK maka akan terjadi perubahan kembali. Ketika di play, maka hasilnya akan seperti berikut. Itu merupakan hasil dari adjust menggunakan audio gain, dan itu merupakan penjelasan dari audio gain, multimedia linear audio gain. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai multimedia mengenai green screen. Pada multimedia linear green screen ini, pertama di sini saya memasukkan terlebih dahulu mengenai background-nya pada timeline-nya. Lalu di sini saya akan menghapus terlebih dahulu mengenai audio yang terdapat pada background-nya, dikarenakan apabila tetap menggunakan audio pada background-nya, nantinya akan bertabrakan dengan audio atau musik yang nantinya akan digunakan. Untuk menghapus dari segi audio pada video background-nya, dapat menggunakan fitur unlink dengan menggunakan klik kanan, lalu pilih unlink. Ketika menggunakan unlink ini, maka file video maupun audionya akan terpisah seperti ini. Lalu ketika diklik pada audionya, dapat di-cut untuk menghapus dari segi file audio yang terdapat pada background-nya. Selanjutnya, di sini saya akan memasukkan mengenai file audionya. Cukup di drag and dropkan saja pada timeline-nya, lalu di sini saya akan memasukkan mengenai green screen-nya. Di sini saya telah memasukkan file untuk green screen-nya. Namun pada file green screen ini juga terdapat file audio sama seperti file background. Di sini saya akan mengunlinknya terlebih dahulu lalu menghapus dari segi audionya.
sini saya akan menghapusnya. Lalu di sini saya akan melakukan pencarian pada efek, yaitu untuk memasukkan efek Ultra Key. Di sini saya akan mencarinya terlebih dahulu, yaitu terdapat Ultra Key. Pada Ultra Key ini dimasukkan pada file backgroundnya. Setelah dimasukkan Ultra Key tersebut pada timeline dari background, maka masuk pada efek control, masuk pada key color. Pada key color ini dapat dipilih dari warna yang akan dirubah. Contohnya warna ini, warna hijau. Ketika diklik, maka green screen yang terdapat pada file green screen ini, warna yang telah dipilih pada key color-nya itu warna hijau ini akan hilang. Lalu pada background ini, di sini saya masuk pada, lalu selanjutnya di sini saya masuk pada file green screen ini. Terlihat bahwa hasil dari video tersebut menjadi terlalu dikarenakan gambar atau video yang terdapat pada file green screen ini objeknya terlalu besar, maka di sini saya akan merubah dari segi ukurannya dengan menggunakan fitur scale. Di sini saya akan merubahnya ukurannya untuk disesuaikan dengan ukuran dari panggung pertama ini. Di sini saya telah mengaturnya. Di sini saya akan mengadjust dari backgroundnya, menyesuaikan dengan waktu file video green screen-nya. Pada file audionya, di sini saya melakukan adjust atau melakukan pengaturan pada audionya dengan menyesuaikan sesuai dengan waktu dari file video green screen-nya, agar nanti ketika audio berjalan nantinya sesuai dengan waktu dari file green screen-nya. Untuk hasilnya sebagai berikut. Itu merupakan hasil dari pembuatan file untuk green screen-nya pada multimedia linear green screen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.